Sulap kepiting kualitas lokal menjadi kualitas ekspor. Cukup budidaya selama 15 hari dan kita sudah bisa dapat panen. Dan kali ini kita kedatangan unit baru untuk alat budidaya. Alat ini biasa disebut crab ball, crab drum, atau bubuk crab. Baru kita kedatangan lagi 2 box. Kali ini kita menambah crab ball sebanyak 35 pasang. Dari Chandra Buana. Crab ball ini sepengetahuan saya belum ada diproduksi di bagian Sulawesi, jadi kita harus memesan dari luar Sulawesi. Sebelum digunakan ada sedikit penambahan rakitan yang harus kita lakukan. Ini kita akan coba untuk ikat dulu. Cara ikatnya sederhana seperti ini ya. Cukup begini saja. Ini kita ikat seperti ini. Kita kasih sekitar 6 ini. Ini belum ya, belum dikasih nih. Ini juga belum. Ini juga mau dikasih kayak di sini, kayak ini. Dia akan dikasih tali seperti ini untuk merekatkan satu sama lain. Tali ini kita gunakan untuk ikat pasangannya yang ini. Tali yang akan kita gunakan untuk pasangan di sini. Oke. Begini cara ngikatnya ya. Ikat saja. Kalau bisa 2 kali lah, 2 kali kita ikat biar tahan. Nah, ikat ini kita ikat juga di bagian ujung 1 kali saja, masing-masing bagian ujung diikat. Ini berguna agar kedepannya ini tidak sosoi atau dia tidak berserabut, ini ujung-ujungnya agar tidak berserabut. Seterusnya kita ikat semuanya. Ini kan sudah sampai ke bawah. Itu pun yang bentuk memanjang ini juga kita ikat. Ikat. Kalau sudah diikat begini, ini untuk mengunci antara perangkap ini dengan perangkap lainnya. Oke. Kalau sudah diikat berarti udah aman ya. Sampai ke bawah. Ini sekitar 30 yang akan kita ikat. Setelah bagian sebelah wadah kita sudah rakit, lanjut untuk wadah pasangannya untuk kita rakit pula. Dan di sini kita hanya menggunakan satu tali yang berukuran sekitar 1 meter. Tadi kita ikat. Dan di bagian sini ada salah satu wadah yang berfungsi untuk memasukkan makanan kepiting. Lanjut untuk memilih kepiting kualitas lokal yang akan kita jadikan kualitas ekspor. Ya, ada sekitar 15 kilo kepiting STI dengan cam. Kita akan coba untuk karamba atau budidayakan agar penggemukan. Di sini kita memiliki sekitar 15 kilo kepiting cam atau STI. Cam artinya kepiting yang bertelur tapi masih memiliki setengah telur, dan tentunya cam itu kepiting betina, sementara STI adalah kepiting jantan. Sementara STI yaitu kepiting jantan tetapi isinya belum full atau dagingnya belum padat. Yang kita akan sulap dari kualitas lokal menjadi kualitas ekspor, yaitu yang memiliki berat untuk cam atau betina minimal 250 gram atau 2,5 ons. Sementara untuk jantan yaitu minimal 300 gram atau 3 ons. Karena sekarang kepiting mahal, jadi keuntungan di saat kualitas lokal menjadi kualitas ekspor sekitar 3-6 kali lipat dari harga sebelumnya. Dan kepiting STI atau cam ini kita beli pada nelayan seharga 50.000 per kilogramnya. Dan tentunya tinggal Anda yang pikirkan berapa keuntungan yang dapat kita dapatkan dalam pembudidayaan penggemukan kepiting bakau selama 15 hari ini. Tetapi pakan belum termasuk dalam hitungannya, serta tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, karena di pertengahan budidaya terkadang ada kepiting yang mati. Dan inilah dia sebanyak 20 box siap kita turunkan.
ke dalam tambak untuk dilakukan proses selanjutnya. Karena tadi kita sedikit buru-buru sehingga kita tidak dapat spill cara mengikatnya satu perangkap ke perangkap berikutnya atau untuk memasangkan satu sama lain. Dan kita akan lakukan di keesokan harinya. Dan inilah dia keesokan harinya. Tapi sebelum kita lanjut untuk mengurus budidaya kepiting bakau, kita pergi dulu mengambil makanan kepiting. Makanan yang akan kita ambil yaitu sisa-sisa atau sampah dari hasil perangkap masyarakat yang ada di sungai yang kami biasa sebut dengan togo, yang dimana terdapat ikan, udang atau kepiting-kepiting kecil yang terkadang hanya dibuang saja. Dan daripada terbuang, lebih baik kita fungsikan sebagai makanan kepiting. Dan tentunya untuk mengumpulkan itu semua, kita akan menuju ke 4 rumah warga yang melakukan pemasangan atau perangkap yang ada di sungai yang biasa kami sebut dengan nama togo, sekalian untuk meringankan beban mereka untuk membuang sampahnya. Dan walaupun kita diberikan secara gratis, setidaknya ada pengertian lah sedikit untuk pembeli smokinisasi. Sesampainya di rumah, kita lanjut untuk turunkan kepiting yang tidak sempat kita turunkan semalam. Ini kepiting beratnya sekitar 3 ons. Kita lepas. Dan seperti biasa, ini sudah ada tali ya, yang kita pasang tadi. Talinya sudah ada. Dan ini pasangannya. Di sini kita pasang juga tali satu untuk taruh di atas. Sementara untuk makannya ini ya, kita kasih masuk makan kepiting di sini. Ini bisa dilobak gitu. Jadi makan kepiting dimasukkan di sini. Lalu kita gabungkan seperti ini, sesuaikan bundaran dengan yang bundaran. Nah, ya sudah digabung begini, kita tinggal ikat. Kita ikat seperti ini. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di sini terdapat 6 sisi yang kita harus ikat. Ini bertujuan untuk menghindari risiko, yang dimana jari-jari kepiting dapat mencungkilnya dan sehingga dapat keluar. Tetapi inilah juga yang menjadi kekurangannya, karena akan cukup memakan waktu ketika kita harus menutup dan membukanya. Tapi itu memang semua adalah proses yang harus kita lalui. Krebal ini cukup besar dan tahan lama, karena saya sudah menggunakan selama 4 tahun, sehingga kepiting di dalamnya nanti cukup leluasa. Berikutnya pemberian makan kepada kepiting, dan inilah dia makanan kepiting setelah dipilah dari sampah. Walaupun cukup bau, tapi kepiting masih bisa makan. Jangan hiraukan lalat-lalat yang berterbangan, karena itu bukti bahwa makanan kepiting ini tidak mengandung zat kimia. Selanjutnya kita akan mengatur krebal ini di dalam tambak agar mudah di saat kita memberikan pakan atau memanennya. Selain itu agar tidak memakan tempat yang cukup banyak. Dan di sini kita telah menurunkan sebelumnya sebanyak 100 lebih krebal, ditambah dengan yang baru sekitar 150 keseluruhan. Jadi krebal ini tidak memakan cukup luas tempat. Kita sudah menyiapkan jembatan sederhana yang dimana berfungsi untuk mengontrol kepiting budidaya kita ini. Selain itu untuk mempermudah memberi pakan atau untuk memanennya. Untuk budidaya krebal ini tidak semerta-merta kita simpan di dalam tambak begitu saja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, krebal ini tidak harus tenggelam semua. Bagian atas yang tidak terendam air berfungsi untuk pengambilan udara oleh kepiting, karena kepiting juga terkadang merangkap ke atas darat untuk mengambil udara. Yang kedua, bagian bawah krebal ini setidaknya ada beberapa senti yang terendam ke dalam tanah. Ini berfungsi untuk menghadapi musim pancaroba yang dimana terkadang air cukup panas sehingga kepiting butuh lumpur untuk merendam di dalamnya. Dan yang ketiga atau yang tidak kalah penting lagi, air yang kita gunakan untuk budidaya kepiting bakau ini atau air di dalam tambak itu harus terjaga kualitasnya, yang dimana di bawah kayu ini terdapat
pipa sebesar 10 inci dan tembus ke dalam tambak sebagai wadah pembuangan air atau tempat keluar masuknya air ke dalam tambak. Dan karena di sini kita tidak melakukan budidaya selain kepiting bakau, sehingga air di dalam tambak ini kita los atau kasih keluar masuk saja, sehingga kualitas air dalam tambak dan sungai itu hampir sama. Dan inilah dia model kepiting di dalam crab ball yang ada di tambak kita. Berikutnya kita lanjut untuk pemberian pakan atau makanan kepada kepiting bakau kita, yang dimana pemberian pakan ini kita lakukan pada saat sore atau pagi hari atau malam hari, terserah kawan-kawan. Dan saya melakukannya cukup 1 kali pemberian pakan dalam 1 hari. Saya hanya melakukan pengantaran kepiting bakau ke kota Kendari, dan sesuai dengan info di media sosial yang saya dapatkan, apabila kirim ke luar wilayah maka keuntungannya dapat sampai 10 kali lipat. Crab ball ini sebelumnya kita telah berikan tali rapia di atasnya sebagai penanda untuk membedakan setiap ukuran kepiting bakau dan yang mana betina dan mana jantan, sehingga kita dapat membedakan porsi makanan setiap crab ball-nya. Dan inilah dia cara pemberian pakan kepada kepiting yang ada di dalam crab ball. Di sini kita turun karena kita sudah terlanjur basah. Dan di sini juga ada beberapa crab ball yang kita turunkan. Dalam satu wadah itu terdapat 2 kepiting di dalamnya. Sebagai penelitian dan pembelajaran apakah kepiting tidak saling makan satu sama lain. Sekian dan terima kasih, jangan lupa ikuti video selanjutnya.